Hari ini kita seneng banget nih. Iya. Emang kita lagi ngapain nih? Kita kan mau pergi field trip. Wah, ya kan? aku udah pakai topi. Aku juga. Sama dong. Sama. Tapi kok kita masih sendirian? Kayaknya yang aja lain ya? belum datang deh. Biasa. Telat kayaknya. Yaudah kita daripada bengong-bengong, kita nyanyi-nyanyi Oke, aja aku ya. setuju. Oke. Adik-adik di rumah temenin Kak Mary sama Kak Nia. untuk memuji Tuhan bersama ya sambil nungguin yang lain. Betul. Yuk siap-siap bangkit berdiri. Oke. Kak Jimmy, ayo kita mainkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya Kak Nia. Oke. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Yang rajin ya, Iya, baca kitab sucinya. Doa Jangan, juga. jangan males-males. Betul itu. Kita nggak sabar nih. Aduh, yang lain Kita kemana sih? kemana ya? Wah, kalian rasanya seneng banget ya mau field trip ya? Iya dong, kamu juga kan? Iya dong. Ih, kaliannya tadi harus ajak aku loh. Iya, nanti deh kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Udah daripada bertengkar, yuk kita ke Mr. Wenda aja. Iya. Oke, yuk, Mister Wenda pasti sudah menunggu Iya kita. dong. Iya, ayo. Asik itu Mr. Wenda. Pagi bisa. Hai pagi, terima kasih loh ya sudah datang tepat waktu. Wah, kita mau mulai field trip kita yuk. Nah, kita mau kemana sih Mister? Tapi kok gak ada busnya? Nggak perlu bus lah, karena field trip kita hari ini kita mau cari semut, kita mau deket dengan semut. Hah? Maksudnya gimana? Aha, spray pengecil. Tambah aneh aja penemuannya Mr. Wenda ya? Ah, sudah, kita mulai aja yuk. Spray ini nanti bisa membuat badan kita kecil dan dekat dengan semut. Kita mulai yuk. Wow. Kita ternyata beneran mengaji. Iya kan, berhasil kan? Kak, berarti sekarang kita sudah siap untuk cari semut. Nah, sambil cari semut kita mau nyanyi bareng yuk. Apa nih? Apa nih? Iya, apa Miri? Aku punya lagu judulnya Semut Kecil. Wah, boleh. Kita nyanyi sama-sama. Nia sama Mary yang pimpin ya. Siap. Oke, kita ikuti sama-sama ya. Oke, ini gerakanku ya. Oke. Ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu kecil, Tuhan Yesus pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Wah. Kayaknya di sana ada semut. Kita harus ke sana pelan-pelan ya. Oke, ikutin Mister. Pelan-pelan. Ayo. Sudah lihat tuh. Tadi. Wah. Aku takut. Udah, nggak perlu takut.
karena kita hari ini mau belajar tentang semut ini tadi yang kita lihat. Oh iya? Ya, kalau gitu, ayo kita mau sama-sama siapkan buku catatan ya. Oke, tuh semutnya dalam lagi tuh. Ya, siapkan buku catatannya. Kita mau mulai sama-sama amati semut ini. Oke? Oke. Nah, murid-murid sudah siap semua kan untuk mengamati semut-semut ini. Nah, yuk kita lihat tuh semut-semutnya. Wah, mereka pada bergerak, mereka pada sibuk seperti itu. Nah, tahu nggak kenapa Mister hari ini ajak kalian untuk field trip mengamati semut? Jadi, suatu saat Mister sedang pergi berfoto untuk mengerjakan tugas foto yang diberikan kepada Mister pada saat itu. Lalu tiba-tiba Mister Wenda melihat di sebuah pagar beton rumah orang ada sekumpulan semut yang juga sibuk nih, seperti yang kita lihat saat ini nih. Tuh kan mereka juga masih sibuk. Akhirnya Mister Wenda pun foto para semut-semut itu. Dan fotonya seperti apa sih? Seperti ini loh. Lihat. Wah, terlihat mereka berkumpul seperti kayak bekerja sama, seperti kayak mereka ingin sekali memanjat ke salah satu daun yang ada di foto ini. Kalian bisa lihat kan? Ketika melihat foto itu, ketika melihat para semut melakukan aktivitas seperti itu, Mister tuh pikir, mengapa ya semut-semut itu memutuskan untuk rajin? Kok rasanya Mister Wenda nggak pernah ya lihat semut bermalas-malasan? Setiap hari di dahan pohon depan rumah Mister Wenda selalu banyak semut beraktivitas. Setiap hari, bahkan di hari Sabtu dan Minggu ketika kita semua libur bersantai dan rebahan, mereka masih melakukan aktivitas yang sama, bekerja. Mister Wenda pun akhirnya coba bertanya-tanya, mengapa ya mereka melakukan seperti itu? Dan dari hasil penelitian yang Mister Wenda lakukan, ternyata mereka memiliki suatu alasan. Tahu nggak kira-kira alasannya apa? Semut itu adalah hewan yang hidup secara berkoloni. Tahu artinya berkoloni? Berkelompok. Mereka hidup dalam suatu kelompok dan mereka dipimpin oleh satu jenis ekor semut yang disebut ratu semut. Nah, seperti apa sih gambarnya nih? Lihat nih ratu semut. Ratu semut adalah jenis semut yang terbesar dalam satu koloni semut. Satu koloni semut itu dipimpin oleh satu ekor ratu semut. Nah, para semut pekerja ini bertanggung jawab dong terhadap setiap koloninya, setiap anggotanya. Karena itu mereka bekerja. Terutama mereka juga bertanggung jawab untuk makanan dari ratu semutnya. Apa tanggung jawabnya? Mengapa mereka melakukan tanggung jawab seperti itu? Karena ratu semut bertugas dan bertanggung jawab untuk menghasilkan telur, menghasilkan generasi berikutnya dari koloni semut. Jadi mereka berjaga-jaga supaya jangan sampai ada makanan mereka yang habis jumlahnya. Nggak boleh ada stok makanan yang habis. Jadi mereka bekerja keras. Selain itu mereka juga berjaga-jaga supaya telur-telurnya terjaga aman dan juga larva semut mereka pun bisa mendapatkan makanan dengan jumlah yang tetap tidak berkurang. Karena itu mereka terus berjaga-jaga dan mereka terus bekerja. Dan setelah melihat semut-semut itu, Mister Wenda kembali berpikir, bagaimana ya dengan kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita juga harus mencontoh semut atau kita bisa bebas hidup tidak bertanggung jawab ya? Seharusnya kita harus mencontoh semut ya sebagai anak Tuhan. Tapi pasti kalian berpikir, kalau semut kan punya pemimpin ratu semut. Kalau kita harus mencontoh semut, kita bertanggung jawab kepada siapa, Mister Wenda? Kalian pasti berpikir demikian kan? Kita jelas bertanggung jawab kepada siapa pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Bapak Presiden. Iya sih, kalian nggak salah. Orang tua, betul itu juga. Guru, iya kalian juga tahu guru adalah pemimpin. Tapi kita harus lihat, kita bertanggung jawab pada pemimpin yang paling utama dalam hidup kita. Siapa? Tuhan Yeshua. Kenapa sih kalau kita bertanggung jawab harus kepada Tuhan Yeshua sebagai pemimpin kita? Ya iya dong, Tuhan Yeshua kan sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Ya kita harus bertanggung jawab pada pemimpin kita. Mister Wenda, pasti kan juga punya pertanyaan seperti ini. Mister Wenda, kalau semut kan bisa lihat itu ratu semutnya, jadi mereka bisa bertanggung jawab. Kalau kita, Mister Wenda, gimana? Tuhan Yesus kan sudah di surga.
Disinilah mengapa kita makin harus meneladani semut. Apa sih alasannya? Nah, kita sebagai anak Tuhan memiliki pengharapan bahwa pemimpin kita, raja kita, Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk kedua kalinya, di mana nanti dia akan memimpin. Dan seperti kisah-kisah yang kita sudah pelajari sama-sama, kita pun nanti akan memimpin bersama kan dengan Tuhan Yesus, di mana ya kerajaan 1000 tahun. Kita masih bertanggung jawab loh untuk menyediakan jalan supaya supaya Tuhan kita, Tuhan Yesus, Raja kita ketika datang, dia melihat satu, kita tetap setia. Kita siap untuk memimpin bersama dia. Karena itu kita harus mencontoh para semut. Ingat gak Raja Salomo pun pernah berkata loh bahwa hei kamu pemalas, kalau kamu malas contohlah para semut. Bener kan? Bener kan? Nah, bahkan gak hanya itu, di Matius pasal 24 ayat yang ke-44 pun juga dikatakan yang sama. Nih, Mr. Wenda akan buktikan ayatnya bunyinya seperti apa. Dikatakan bahwa sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita harus berjaga-jaga seperti semut. Semut berjaga-jaga untuk memastikan jumlah makanan dalam kelompok mereka tetap terkumpul sama. Kita juga berjaga-jaga, menjaga hati kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Supaya dia melihat kita, wah kamu ya Mary anakku yang setia. Wah kamu ya Nia anakku yang setia. Wah kamu ya Sari anakku yang setia. Wah kamu ya Roy betik sih tapi ya setia kok. Nah itu. Terus Mr. Wenda gimana dong? Kalau semut kan berjaga-jaganya mereka rajin cari makanan. Kalau kita berjaga-jaga menunggu Tuhan Yesus, apakah kita juga harus keliling cari makanan? Ya, kita juga harus keliling cari makanan, tapi bukan pedagang kaki lima. Kita nggak boleh cari makanannya cari pedagang cimol, ya, bukan cilok yang kita cari. Tapi makanan apa? Firman Tuhan. Kita harus setia dalam membaca firman Tuhan. Kita harus setia dalam berdoa. Tuhan ingin dalam kita berjaga-jaga. Dia ingin melihat kita bertumbuh. Dia ingin melihat kita setia. Dan juga melakukan panggilannya. Apa sih panggilan Tuhan? Apakah panggilan Tuhan seperti ini? Hei Wenda, sini. Bukan itu. Tapi bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab untuk kita lakukan selama hidup di dunia, itu adalah panggilan kita. Kalau Mr. Wenda panggilannya sebagai guru. Sambil berjaga-jaga, Mr. Wenda memastikan tugas Mr. Wenda sebagai guru dilakukan juga dengan penuh tanggung jawab. Karena itu juga talenta loh yang Tuhan berikan untuk Mr. Wenda. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau kamu bagaimana? Kalian bagaimana? Murid, anak, untuk papa mama, itu juga panggilan yang Tuhan berikan buat kalian. Jadi lakukan dengan maksimal, belajar dengan maksimal, kerjakan sungguh-sungguh. Juga pada saat sebagai murid sekolah minggu, saat waktunya Bible reading, walaupun masuk di bagian keluaran, bagian yang membosankan tentang peraturan-peraturan, juga bagian imamat, tetap lakukan dengan setia. Itu panggilan kita. Wah. Dan nanti ketika kita setia dengan panggilan kita, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Hadiah yang begitu luar biasa. Ketika dia datang, kita akan dibangkitkannya. Tuhan melihat, oh kamu sudah setia. Wah, sudah siap nih jadi raja. Di kerajaan 1000 tahun bersama dengan dia, kita akan memimpin. Wah, luar biasa sekali kan? Nah, kalian juga ya, ayo berjaga-jaga. Ingat, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hari-hari ini adalah jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang jahat ini? Pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Seperti siapa? Seperti orang bijak. Bukan seperti orang bebal. Sudah tahu kebenaran, tapi nggak dilakukan. Wah, pada saat itu apa yang terjadi? Musim dingin tiba, kita tidak memiliki makanan, tidak memiliki persediaan apapun.
dan kita mengalami kesusahan besar dalam hidup kita. Yuk kita belajar dari semut, yuk kita berjaga-jaga, yuk kita lakukan kehendak Tuhan, yuk setia dengan panggilannya, yuk, hayo. Nah, sampai di sini deh kita belajar tentang firman Tuhan kita hari ini, terutama yang hubungan dengan semut. Luar biasa kan? Nah, gimana tadi? Seru kan lihat semutnya tadi? Nah, sekarang waktunya Mister kasih tugas buat kalian. Pulang nanti, kalian harus mencari ayat yang berhubungan tentang berjaga-jaga seperti semut, atau membuat kreativitas yang juga bantu kita ingat cara berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan seperti semut itu bagaimana. Oke? Nah, Sebentar. iya. Terus kita kecil terus gedenya gimana? Oh, jangan khawatir, kan ada spray pembesar. Trot. Ya udah kembali seperti semula. Hati-hati ya pulang di jalan ya. Dadah. Jangan lupa tugasnya. Aduh, capek. Habis field trip. Gak nyangka ya, kita itu bisa belajar dari semut. Mereka itu rajin. Mereka lebih giat itu. Oh iya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih giat juga, lebih banyak baca kitab, lebih rutin baca firman Tuhan, lebih sering ibadah. Oh iya, tadi Mr. Weda ngasih tugas ayat hafalan. Bentar ku cari. Nah, ini sudah nemu. Jadi Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Oke, sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Oke, besok tak kumpulin ini. Oh iya, adik-adik dihafalin juga ya ayatnya. Oke. Wah, mana ya ide kreativitas yang sesuai dengan teladan semut yang selalu berjaga-jaga? Aha, sepertinya ini bisa. Oke. Aku akan membuat hasil karya yang menyampaikan contoh cara hidup yang menunjukkan sikap bersiap diri menunggu Tuhan datang. Oke. Aku sudah siapkan untuk kertasnya, origami, gunting. Aku juga sudah ada jar atau toples, ada double tape dan juga ballpoint. Yang ini udah selesai, jadi aku akan segera membuat satu lagi daun. Sepertinya semut kan suka bawa daun ya. Jadi seperti yang contohnya ini juga bagus nih. Oke, aku akan buat dari kertas origami. Wow, kertasnya udah dibagi dua. Nah, lalu ditarik garis seperti ini gitu. Lalu aku akan balik dan lipat menjadi dua. Nah, setelah lipat menjadi dua, aku akan lipat menjadi 4. Oke, lalu yang ini juga dilipat. Nah, setelah selesai yang sini, aku akan lipat juga sudut yang ini. Ini setiap ruang dibagi menjadi 2. Oke. Demikian juga yang ini dibagi menjadi 2. Lalu yang ini juga. Dan yang
terakhir, sudut yang paling bawah juga dibagi dua. Nah, kalau udah seperti ini aku akan buat daunnya versi lengkungan. Oke, dilipat lagi seperti ini, lalu ambil lagi sudutnya dan dilipat menjadi diagonal. Nah, kalau sudah jadi gini, aku balik dulu, lalu mirrorin, tinggal ke craft yang ketiga, garis ketiga. Oke, seperti ini, lalu ditekuk lagi yang sini. Jadi deh, tinggal dibalik. Nah, di sini aku akan menempelkan daun-daun yang lain. Untuk itu aku butuh double tape. Aku akan tempel daunnya. Di sini, lalu yang ini juga di sini, lalu yang ini di sini, dan yang terakhir di sini. Tara, jadi deh. Dan sebelum aku tempel di jar untuk menjadi penghias jarnya, aku akan tulis. Oh iya, semutnya lupa aku tempel. Aku kan sudah bikin badannya. Lalu sekarang aku akan membuat kepalanya. Ada garis-garisnya loh. Ada matanya juga nanti aku buat. Nah, sekarang buat kepalanya. Digulung seperti ini. Kertas hitam digulung-gulung, bisa pakai kertas poporo juga ya Bu ya. Oke, lalu aku akan tempel kepalanya terlebih dahulu. Nah, aku akan taruh semutnya di sisi sini. Ini nanti ada muka kepalanya, lalu ini untuk badannya. Oh, badannya dulu ya, baru ekornya ya. Lalu ini untuk badannya, aku tempel juga pakai double tape. Kalau yang kayaknya sulit nih pakai double tape, bisa juga pakai itu ya. Harusnya aku siapin juga ya. Oke. Nah, jadi deh. Sekarang tinggal taruh untuk kakinya. Seperti ini.
antenanya. Namanya semut kan ada antena ya. Yang di atas kepalanya itu loh. Nah, itu kan. Oke, terakhir aku akan buat matanya dari kertas yang putih dong. Kalau punya pelong-pelongan sih enak ya, nggak usah digunting. Tapi nggak tahu tadi pelong-pelongan di mana. Pakai gunting aja dulu deh. Oke. Satu lagi. Nah, selesai. Lalu aku akan tempel matanya di kepalanya. Jadi deh semutnya. Dan aku akan tulis deh, apa sih contoh atau cara hidup yang bersiap diri? Tentunya ketika Tuhan datang, yang pertama kita harus tetap bersedia. Jadi kita mau tulisnya di sini aja. Aku akan tulis di sini satu di sini cara hidupnya satu. Apa ya? Tentu ketika Tuhan datang dia ingin mendapati iman. Jadi aku harus berdoa dan membaca firman Tuhan, supaya aku nanti imanku bisa bertumbuh dan Tuhan bisa lihat, Tuhan bisa mendapati ketika dia datang. Dan yang kedua aku akan tulis di sini adalah aku akan melakukan firman Tuhan, baik itu bermurah hati seperti bersedekah dan melayani Tuhan. Oke, aku akan buat 2 contoh ini untuk menanti kedatangan Tuhan. Siap diri. Dan terakhir aku akan tempel di dalam jarnya, di depan jarnya, supaya nanti sebagai penghias ketika ada di kamar. Oke, terus seperti ini ditempel di depan jarnya. Oke, kalau udah rekat akan jadi seperti ini. Buat teman-teman yang di rumah, ikutan yuk. Roy, Sari. Ya, Mister. Nah, Mister sudah terima tugas kalian. Tugas kalian luar biasa loh. Kalian dapat nilai yang terbaik. Thank you, Mister. Ya udah, Mister cuma panggil kalian mau ngomong itu aja. Ya Kalian udah boleh deh. main lagi. Oke, Mister. Bye. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana tentang firman yang kita pelajari hari ini tentang semut? Kita tahu kan semut itu begitu luar biasa, mereka dalam rajin bekerja. Kita juga sambil menunggu kedatangan Tuhan, yuk kita rajin berjaga-jaga. Demikian LICC online kita hari ini. Jangan lupa ya untuk contoh kreativitas yang tadi sudah ditampilkan dibuat di rumah, dan minggu depan kalian bisa kasih lihat saat Zoom. Ingat, minggu depan ya, kasih lihatnya bukan pada saat Zoom setelah ini. Ya udah, kita mau tutup sama-sama dulu yuk ibadah online kita di dalam doa. Bapa kami di kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini. Kami boleh belajar tentang semut. Kami mau belajar meneladani semut yang tidak mau Tuhan bermalas-malasan, yang ingin terus semangat bekerja,
untuk menunggu kedatangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Kau yang memimpin kami, Kau yang memampukan kami untuk bisa melakukannya, untuk hidup memenuhi panggilan-Mu sambil menunggu kedatangan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan yang tetap menyertai kami, kiranya Tuhan yang makin melindungi kami serta keluarga kami, terutama di tengah-tengah masa pandemi. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama menerima berkat dari Bapa Yahweh yang di surga. Bapa Yahweh memberkati kita dan juga akan selalu memelihara berkat-berkat itu untuk kita. Bapa Yahweh membuat wajah-Nya bersinar kepada kita dan kemurahan hati-Nya akan melimpah bagi kita semua. Bapa Yahweh juga akan selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan damai sejahtera-Nya yang melampaui apapun juga akan selalu beserta kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu ya di ibadah-ibadah LICC online lainnya. Tetap semangat yuk, berjaga-jaga.